Sebuah mural yang menampilkan wajah mirip Presiden Jokowi membuat aparat kalang kabut. Dinilai menghina Presiden, sang seniman pun langsung diusut. Presiden dianggap lambang negara. Ungkapan kritik ditindak layaknya pidana. Kebebasan berekspresi bukannya makin terbuka. Namun patut diduga justru mundur ke zaman Orba. Lantas, mengapa penguasa kini semakin gerah dengan kritik sosial? Inilah satu meja The Forum. Mural, kritik sosial, atau kriminal? Yang namanya mural, entah apapun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya bisa berujung pada tindakan melawan hukum, mencederai hak orang lain. Ini kan sewenang-wenang, apalagi itu fasilitas publik yang dihajar. Itu hanya mengekspresikan apa yang mungkin mereka bisa ekspresikan dari situasi sekarang. Karena misalnya melalui media sosial juga mulai ada tanda-tanda pembungkaman ya, dari risetnya Freedom House misalnya, indeks kebebasan internet kita kan angkanya 49, raportnya merah. Mural atau seni grafiti jalanan di tembok-tembok selalu menyertai dinamika sosial politik tanah air. Sejak zaman revolusi, mural sudah dikenal sebagai jalan perjuangan. Kini isu soal mural kembali mencuat, kritik sosial atau kriminal. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada Mbak Dini Purwono, staf khusus Presiden bidang hukum. Selamat malam Mbak Dini Purwono. Selamat malam Mas Budiman, apa kabar? Baik. Sehat-sehat. Sehat. Kemudian Anda Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Selamat malam Tobas. Selamat malam Mas Budiman. Kemudian ada pengamat sosial dan politik Pak Abdillah Thoha. Selamat malam Pak Abdillah Thoha. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada perupa dan pekerja seni Yayat Yatmoko. Yayat Moko yang Yatmaka ya, yang sudah dikenal pada era Orde Baru ketika menggambar soal tanah untuk rakyat. Selamat malam Mas Yaya. Selamat malam, Merdeka. Merdeka. Saya kembali pertanyaan kepada Mas Yaya dulu, sesama pekerja seni, sesama perupa. Mas Yaya, gimana Mas Yaya melihat ya ada mural mirip Presiden Jokowi 404 not found? Bagaimana Anda melihat munculnya mural-mural seperti itu, Mas Yaya? Di pelarangannya atau di gambarnya? Di gambarnya? Kalau di gambarnya itu sebetulnya kalah orang kalau misalnya itu menyamakan sama orang. Itu karena penggambarnya memang bagus saja yang kemudian seperti menyerupai Jokowi. Nah, itu lulus kalau pelajaran potret itu di sekolah. Oh, terlalu persis gitu maksudnya? Terlalu persis. Oke. Jadi, nah, salahnya orang untuk apal bahwa itu menyerupai Jokowi. Nah, kemudian ada not found dan seterusnya. Itu kan maju, ada pikiran maju dari si penggambarnya untuk menyampaikan sesuatu dan berhubungan dengan not found itu apa? Bahasa Inggris yang tidak semua orang tahu atau apa. Tapi karena ini masa di mana orang itu hidup di dunia internet dan seterusnya, itu pasti berhubungan dengan data dan macam-macam. Ya. Jadi itu sebetulnya kan pikiran maju. Ada apa dengan penyembunyian data dan macam-macamnya tentang misalnya pada saat terakhir ini kita ada di masa pandemi. Jadi itu pasti akan berhubungan dengan macam-macam. Gitu. Nah itu sebetulnya interpretasi orang akan macam-macam ya? Sebetulnya pasti dan itu sukses sebetulnya sebagai penggambar. Tapi kalau Mas Yaya melihat sekarang kemudian mural itu kemudian dihapus dan kemudian polisi mengusut pembuat mural itu. Yang Anda lihat apa, Mas Yaya? Itu polisinya dan atau Satpol PP gitu yang di Pasuruan dan apa itu Tangerang. Tidak berbudaya itu, Mas. Tidak berbudaya? Tidak berbudaya. Tidak berbudaya. Karena mural itu kan
apapun ya itu hanya karena kemudian kritik dan menyinggung ya sebagai alat perjuangan itu kita tahu tadi sudah dari pengantar sudah dibilang bahwa sejak lama bahkan sejak sebelum Republik ada itu dilakukan oleh semua orang dengan segala bahan yang ada waktu itu. Itu. Nah, jadi pertama itu ya memang tidak berbudaya, terus juga sakit jiwa. Sakit jiwa? Sakit jiwa, karena itu paranoia. Jadi mengira bahwa ini mau ada pemberontakan atau kritiknya berlebihan atau apa kayak gitu loh. Kalau misalnya mau diomongin lah ini, dipaksa sehat di negara yang sakit. Itu apa gitu loh yang itu biasa-biasa saja sebagai penggambar. Tapi bahwa itu kan refleksi sebetulnya ya, alat mengungkap itu. Dan itu sebetulnya berbudaya itu apa? Karena orang bekerja, membuat menggambar itu kan kerja. Dan itu bersungguh-sungguh. Bahkan ada sekolahnya. Ada sekolahnya? Ada sekolahnya, artinya itu penting bagian dari kehidupan di mana kemudian bahwa gambar itu ya bagian dari kehidupan yang penting. Artinya apa? Kayak gitu ya. Duit aja bergambar. Iya dong, Mas. Iya. Nah, Mas Yaya, tapi sebetulnya nggak ada bedanya ya antara mural dengan baliho ya? Iya, antara mural dan baliho nggak ada. Kalau baliho, maksudnya baliho yang ada di papan-papan iklan besar itu di tiap kota-kota besar. Itu kan dinding buatan. Mural pada dasarnya adalah gambar yang dibuat ditempelkan di atas dinding. Ya, dinding itu buatan atau dinding itu tembok atau apapun gitu kan. Itu dan awalnya kan mural itu ya ada 40.000 tahun ditemukan di satu gua di Sulawesi atau di Kalimantan malah. Jadi sebetulnya itu budaya pertama itu malah lahir di bumi Nusantara ini. Lahir di bumi Nusantara? Iya dong Mas, gambar di tembok itu. Mural pertama. Oke, saya coba ke Mbak Dini Purwono ya, sebagai staf khusus Presiden bidang hukum. Mbak Dini, ini langkah polisi yang kemudian memburu pembuat mural, itu dikesankan tadi oleh Mas Yaya tidak berbudaya ya, dan juga mengesankan pemerintah ini anti kritik. Gimana Mbak Dini menanggapinya? Sebetulnya kalau dibilang anti kritik, enggak juga ya Mas Budiman. Kalau ditanya sikap Presiden gitu ya, tetap konsisten menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat gitu. Nah, termasuk di dalamnya ekspresi dan kritik melalui karya seni, termasuk ya mural ini gitu kan, itu kan karya seni gitu. Jadi ekspresi kritik sosial dalam seni itu adalah sah-sah saja dan bagian dari demokrasi. Nah, cuma memang mungkin sekarang begini, dalam melaksanakan tugasnya, ini kan yang menjadi polemik itu kan karena ada pengusutan dari pihak kepolisian ya Mas Budiman. Gitu. Cuma kalau kita lihat ya merupakan suatu hal wajar lah ya bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Karena kan penyelidikan itu sebetulnya hanya mau mencari tahu gitu kan apakah itu terjadi suatu peristiwa pidana atau tidak gitu. Biasanya memang kalau ada suatu hal yang terjadi dan kemudian menimbulkan kayak keresahan, kegaduhan masyarakat, itu kan kepolisian harus meresponi juga gitu kan. Kalau tidak respon nanti salah lagi gitu. Jadi dalam hal ini saya rasa tidak terlalu masalah dan wajar saja kalau polisi melakukan penyelidikan gitu ya. Sepanjang memang ini dimaknai sebagai suatu prosedur biasa Mas Budiman gitu kan. Hanya tadi saya bilang mencari tahu apakah terdapat suatu peristiwa pidana atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata nanti tidak ada unsur tindak pidana ya sewajarnya dan seharusnya penyelidikan tersebut dihentikan. Seperti itu. Baik, Tobas. Jadi kalau Tobas lihat sebagai anggota DPR langkah yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari siapa yang menggambar mural ini sebagai langkah penyelidikan yang wajar-wajar saja atau sebagai tadi dikatakan agak tidak berbudaya atau memang cari aman lah supaya tidak terjadi destabilisasi politik atau seperti apa gitu? Kalau menurut saya merupakan langkah yang tidak perlu dari pihak kepolisian. Tidak perlu ya? Tidak perlu. Kalau kita lihat temanya ini kan mural kritik sosial atau kriminal, saya bisa menjawab bahwa ini kritik sosial bukan kriminal. Kenapa? Karena hukum pidana itu ditujukan untuk menghukum penjahat, orang yang melakukan kejahatan. Jadi di situ ada kejahatan. Ya karena itulah maka syarat seseorang mempertanggungjawabkan secara pidana itu harus ada mens rea namanya, kehendak jahat. Nah, kalau kita lihat ya seorang seniman dia melakukan kritik sosial dengan berbagai ekspresinya, mau bentuk mural kah, macam-macam lagu.
dan sebagainya, itu sepanjang tidak ada mens reanya ya berarti tidak perlu polisi turun tangan untuk menangani hal tersebut. Jadi anggap biasa-biasa saja sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, itu yang harusnya dilakukan. Jadi kalau misalnya ini harus dipanggil dan melakukan mungkin masih penyelidikan, menurut saya itu buang-buang energi lah. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan tugasnya dalam hal menegakkan hukum. Ini jadi memang apa yang dilakukan oleh kepolisian ini mau menunjukkan bahwa dia sigap gitu atau apa? Nah, menurut saya begini, ini kan kejadian mungkin tidak hanya sekali ini saja. Ya, ada beberapa kejadian mungkin yang dicatat yang akhirnya membuat orang akhirnya melihat seolah-olah pemerintah itu anti kritik. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dini, tidak sebenarnya Pak Presiden pun biasa-biasa saja. Pak Presiden pun juga sejauh ini kan sangat menyenangi seni. Mungkin saja ada penghargaan terhadap seni-seni yang dilakukan oleh berbagai seniman. Oke. Tapi begini, menurut saya ada baiknya Pak Kapolri dengan presisinya ini ya bisa memberikan satu arahan posisi kepolisian apabila menghadapi proses-proses pengungkapan ekspresi seperti ini harus seperti apa. Sehingga pihak kepolisian di bawah itu paham bahwa untuk yang hal-hal seperti ini ya sudahlah, tidak perlu harus reaktif dengan memanggil, dengan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya malah merugikan pemerintah sendiri. Saya katakan pemanggilan ini merugikan ya, itu malah merugikan pemerintah. Akhirnya pemerintah kan yang dituduh bahwa seolah-olah anti demokrasi dan sebagainya. Nah, jadi justru kontraproduktif ya terhadap upaya kita untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oke, baik. Saya pindah ke Pak Abdillah Thoha, seorang politisi senior ya. Pak Abdillah, jadi Bapak melihat ada mural mirip Jokowi 404 not found dan kemudian dihapus dan kemudian pelakunya diburu. Gimana Pak Abdillah melihat fenomena yang sedang terjadi ini? Ya, jadi begini. Kalau kita bicara kasus mural ini ya, ada 3 aspek. Satu, aspek moralnya itu sendiri. Kedua, aspek kritik. Dan ketiga adalah tindakan polisi. Oke. Nah, kalau mural ya, mural itu memang sudah terjadi seperti tadi disebutkan tadi, itu sudah menjadi suatu semacam budaya lah di Indonesia di mana-mana ya. Cuman memang mural ini kalau apa namanya seenaknya sendiri juga repot. Seenaknya ya kan? Repot. Saya sendiri umpamanya dinding pagar rumah saya mendadak digambari orang, saya juga keberatan. Itu graffiti itu, Mas. Ya, keberatan. Ya, graffiti. Ya. Itu definisi antara graffiti dan mural memang tidak terlalu jauh barangkali ya, saya nggak tahu ya. Jadi memang harus ada aturannya lah. Mau bikin mural itu juga harus ada aturannya, bukan dengan tujuan membatasi kritik, bukan ya. Itu satu ya. Dari aspek kritik, saya kira Presiden sendiri sudah mengatakan berkali-kali bahwa dia tidak keberatan terhadap kritik apapun. Bahkan saya pernah dengar langsung dari mulut beliau, saya tidak keberatan. Kritik itu kan bagus ya. Kritik itu kan sebetulnya kalau Gubernur Ali Sadikin itu dulu mengatakan kritik itu advice yang gratis. Advice yang gratis. Iya. Saya ini termasuk dikenal sebagai pendukung fanatik Pak Jokowi. Ya. Di belakangan ini saya banyak kritik. Terus terang. Ya, sebab saya ingin melihat Pak Jokowi itu sukses, bukan gagal. Nah, kalau sukses, ya itu harus dikasih tunjuk kalau dia salah jalannya menurut pendapat kita. Ya kan? Pengkritik ini kan bisa juga dilihat sebagai gantinya belusukannya Presiden. Gantinya belusukannya Presiden. Oke. Ya, jadi Presiden nggak usah belusukan kemari-kemari, kita lah yang lihat kesana kemari, kasih tahu Presiden ya, ada yang nggak benar. Itu aspek kedua ya. Aspek ketiga, polisi. Nah, polisi ini menurut saya overacting. Overacting. Iya, berlebihan. Menggunakan istilah diburu. Itu banyak sekali kan. Ya. Kritik itu aja diburu. Memang kalau khusus untuk kasus mural ini mungkin tidak begitu ya. Tetapi
memang benar ada pengkritik-pengkritik yang kalau bahasa Jawanya itu jelei. Gitu. Jelei ya? Jadi bukan mengkritik substansinya, tapi mengkritik orangnya dan sebagainya. Nah, saya kan di Twitter itu, itu kalau ada komen-komen itu, kalau komen yang cuman ngomongnya maki-maki, saya blok langsung terus saja. Saya beritahu itu. Ya. Jadi tidak punya pikiran yang rasional untuk berargumentasi. Ya tapi ya sudah, dalam demokrasi ya begitu. Di Amerika itu sampai maki-maki presiden, presidennya dibuat patung kemudian dijotosi, nggak apa. Tapi kita memang kan budaya kita tidak begitu ya. Ya. Kritik bebas, tapi kalau bisa kritik itu ditujukan bukan ke manusianya lah. Tapi ke kebijakannya. Ya. Iya, bukan ke manusia tapi ke kebijakannya ya, Pak Abdillah. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada kritik bisa jadi otoriter semua. Baik. Mbak Dini, kalau Mbak Dini lihat kan, Presiden kan berulang kali sebetulnya mengungkapkan agar minta dikritik, karena tadi Pak Abdillah Toha juga mengatakan kritik itu sebenarnya advis yang nggak dibayar, bisa mengganti belusuannya Pak Jokowi. Tapi yang terjadi di level bawah ya, sering terjadi sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Presiden Jokowi. Tapi jawaban dari Mbak Dini setelah jeda berikut ini.